seluruh hadir berkumpul di pusat kajian kantor melaksanakan terakhir berjamaah. Kemudian salam harus senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat bisa menyusul di hari kemudian. Amin. 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 Bapak Ibu, para jamaah sebesar dan terawih, pada malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih kita pada malam yang ke-19. Maaf, tadi malam kita sampaikan malam yang ke-19 pada malam hari ini. Jadi itu yang Pak Tuhan berarti wajib bendera ya. Alhamdulillah pada malam ini malam yang ke-19 tanah salah. Adapun fadilah atau keutamaan bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, kembali hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan Ali Al-Ghaib bahwasanya sabda yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini dalam ke-11 di suci Ramadan, Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, fadilahnya Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan fadilah ini kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pendapat malam tadi berjumlah 106.000 rupiah. 106.000 rupiah. Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita berdoakan sehatnya. Mudah-mudahan Allah memberi pahala rezeki yang berlipat ganda. Baiklah, seluruh kita melaksanakan sholat tarawih, kembali kita mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustaz kita pada malam hari ini, bagian ketiga dia Ustaz kita ceramah. Maaf walau kondisi kita terganggu sedikit, mungkin buat lagi akan kita ditunda ke besok. Biasanya kita akan teknisnya belum sampai juga dulu, mungkin waktunya belum ada. Jadi agak apa sedikit kita ya, enak sedikit. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahmadu wa nusalli ala rasulillah. Apa kabar Bapak-bapak? Lagi datang Pak Ibu ya. Ibu-ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah sudah di hari yang ke-19 dan ada kemajuan sepertinya. Sampai semakin maju.
Ya alhamdulillah. Memang kalau untuk menjadi pemenang itu nggak semua orang gitu. Hanya dipilih Allah saja siapa yang akan menjadi pemenang hingga garis finish. Jadi bersyukur kita, mudah-mudahan kita dipilih Allah tetap istiqomah dalam amal. Makanya saya selalu berdoa, alhamdulillah ya ala istiqomah, ya kan. Jadi biarkan sedikit amal yang kita buat tapi istiqomah terus menerus, insya Allah akan dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu, kemarin di pertama kali saya membahas tentang Ramadan, sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan. Kemarin di hari yang kedua saya bahas dengan takwa, ya kan. Dengan takwa manusia pasti bahagia. Nah, sekarang yang ketiga, kira-kira apa yang ingin saya bahas, Bu? Saya bingung, belum ada bahan. Oke, jadi gini aja, Bu. Kemarin di malam ke-17 semua berheporia, ya, orang-orang semua membicarakan tentang nuzul Quran. Jadi kita lewat 2 hari nggak apa-apa lah ya. Kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya posisi Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, kita kemarin sudah bahas tentang kalau kita bertakwa pasti kita bahagia. Nah, sekarang kita sudah tahu dalam ketakwaan itu untuk menjalani hidup ada 2 ya, Bu, SS, ya kan? Syukur, sabar. Nah, untuk mencapai 2 kunci kehidupan untuk kebahagiaan kita hidup di dunia harus ada pedoman. Ya, Bu, ya, harus ada pedoman, harus ada panduan gitu. Nah, ketika kita beli HP aja harus ada panduan, ya, ada buku panduannya. Ketika kita membeli HP, apalagi ketika kita hendak diposisikan Allah sebagai orang yang mulia, diangkat melalui ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah turunkan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya kan. Di dalam surat yang kedua Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua, surat yang kedua ayat yang kedua, Allah telah berfirman, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab, kata Allah. Maksudnya di sini kitab Al-Quran. Ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Dan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kemarin kita sudah bahas tentang kunci yang didapat oleh orang yang bertakwa dalam menjalani hidup. Sekarang pedoman orang-orang bertakwa ketika ingin menjalani hidup kebahagiaan itu. Sekarang, Bu, kita secara tauhid kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu secara uluhiyahnya. Uluhiyahnya yaitu proses penghambaan kita. Ketika Allah memberikan kita sebagai budak petunjuk bagi kita, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikutin itu petunjuk kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Al-Quran, Bu, Masya Allah, Al-Quran ini adalah kalamullah, perwakilannya Allah melalui ucapannya Allah. Allah telah berdakwah kepada manusia supaya apa? Allah pengen kita itu terselamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah janjikan 2 akhir kehidupan manusia, yaitu dengan adanya surga dan neraka. Tetapi Allah telah memberikan pedoman kepada kita. Ini pedomannya, ketika engkau ingin merasakan nikmat itu di akhirat, maka ikuti pedoman ini, Al-Quran. Nah, ketika kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak ada sedikit pun sangkanya keraguan di dalam hati kita, di dalam iman kita, ketika kita membaca tentang Al-Quran, surah-surah, hukum, syariat-syariat yang terkandung di dalam Al-Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang, Bu, ada, Bu, orang-orang, Pak, ya, orang-orang yang mengaku beriman, bertakwa, tapi dia tidak yakin dengan Al-Quran. Al-Quran isinya tentang cerita-cerita aja, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita zaman dulu, ya. Kita sering lihat itu di TV, orang mengatakan Al-Quran itu ceritanya tentang dongeng-dongeng, kan? Ya, tentang kisah-kisah dahulu. Apa bisa diambil iktibarnya, kan? Contoh, justru dengan Al-Quran telah menceritakan berbagai macam peristiwa di zaman dahulu
supaya kita bisa mengambil iktibar. Justru bahwa Al-Quran itu menceritakan tentang sejarah bagaimana kehidupan manusia di zaman dahulu, supaya apa? Supaya kita tidak sesat. Allah telah turunkan petunjuk dalam cerita-cerita itu. Ada petunjuknya, ada orang manusia yang berperan sebagai Fir'aun, ada juga Nabi yang menjadi peran utamanya di dalam cerita-cerita Al-Quran. Ada peran antagonisnya kalau dalam sinetron itu Fir'aun laknatullah alaih, ya, bagaimana dia itu mau mengaku Tuhan. Nah, itu di dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita dalam kehidupan kita, ketika kita nyaman dengan harta pangkat, ya, nyaman dengan harta pangkat, dan kita merasa bahwa apa yang kita mau pasti akan kita dapatkan melalui harta, melalui pangkat, melalui jabatan kita, berarti kita nggak jauh beda dengan namanya Fir'aun laknatullah alaih. Kemarin kita udah bahas, kebahagiaan manusia tidak terletak pada harta, kebahagiaan manusia tidak terletak pada jabatan, tapi dalam ketaatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang bertakwa ini, kita harus mempunyai pedoman. Pedomannya adalah Al-Quran. Nah, banyak para ulama, ya, terjadi khilafiyah kapan sih Al-Quran itu diturunkan. Banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan di tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan di Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan. Bahkan ada yang merayakan di Mesir, seperti di Mesir itu merayakannya 27 Ramadan. Nah, sebenarnya Quran ini kapan diturunkan? Allah nggak jelaskan. Dan tidak ada satu hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam yang kedua, ketiga, misalnya. Tidak ada. Nah, jadi kapan diturunkannya Al-Quran itu? Allah a'lam bishawab. Yang jelas di bulan Ramadan. Jadi untuk apa Allah merahasiakan itu? Supaya kita ya berbondong-bondong untuk mencari daripada kapan sih turunnya Al-Quran itu, ya, kapan turunnya Al-Quran itu, supaya kita apa? Supaya terjadi surprise sama kita. Turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar itu sama, ya. Artinya ketika Al-Quran diturunkan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi memang dirahasiakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa mengambil manfaat untuk beribadah, mencari malam Lailatul Qadar itu dari 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan. Ibu bayangkan kalau misalnya Al-Quran itu atau malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam yang ke-17 tuh, berarti orang yang di sekarang kita sini malam, ya, mungkin di Australia siang, nggak dapat lah mereka, ya kan? Nah, mungkin di Arab Saudi beda lagi, kita beda 4 jam dengan Arab Saudi. Berarti nggak dapat lah mereka, ya kan? Secara logika kita seandainya mau berpikir, hari ini saya di sini, saya dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi yang di sana, yang terjadi di siang hari, lewat malam 17-nya kemarin, berarti kemarin malam Lailatul Qadar, ya kan gitu. Ya, jadi itu rahasia Allah. Kita jangan bahas itunya, tetapi bahas semangatnya bagaimana kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Insya Allah ya Bu, malam Lailatul Qadar apa malam Lailatul Qadar? Kalau lihat posisinya kayaknya malam Lailatul Qadar. Udah tercium hawa-hawa kembang goyang, ya. Tercium bau-bau ini kue bawang, ya Pak Sabar. Ya. Bentar lagi kita apa namanya? Lebaran Bu. Berapa hari lagi? Pasal 10 hari. Nah, Bu, kalau orang-orang beriman itu, kalau orang-orang beriman itu, dia akan sedih ketika dia akan meninggalkan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah bagi kita umat Islam. Ya, bagaimana
Kita ditempa selama 1 bulan ini untuk menjadi la'alakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sudah jelas itu. Allah tidak memandang kita dari harta, tidak memandang kita rupa, tapi Allah akan muliakan kita dari ketakwaan. Jadi barang siapa yang bertakwa di antara kita, itulah yang mulia. Nah, Ramadan ini adalah satu sarana kita untuk mencapai kemuliaan. Di situ diturunkan malam nuzul Quran ya, atau malam Lailatul Qadar di situ dengan fadilahnya ya 1000 bulan ya, lebih dahsyat daripada 1000 bulan satu malam. Masya Allah. Jadi Ramadan inilah tempat kita untuk menempa diri. Maka saya berharap dengan sangat ya, risau saya melihat umat Islam sekarang ini. Ramadan di 2 minggu pertama oke. Di 2 minggu terakhir KO. Kebalik itu. Oke, KO. Barang Ramadan yang di 2 minggu pertama oke, Bu. Barang Ramadan yang 2 minggu terakhir KO dia. Nah, jadi jangan seperti itu, Bu. Kalau bisa di malam-malam Ramadan itu bahkan Nabi beriktikaf 10 malam terakhir. Usahakan anak muda di sini, bapak-bapak, ibu yang ingin beriktikaf 10 malam Ramadan terakhir inilah. Karena Nabi melakukannya. Nabi melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Nah, kenapa tidak disebutkan di situ malam genap, malam ganjil ya? Maka ada yang mengatakan hadis di malam-malam ganjil. Tapi ada juga hadis yang mengatakan tidak tahu dia apakah itu di malam genapnya juga ada Lailatul Qadar atau tidak. Maka yang jelas Nabi menjaga 10 malam terakhir dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ya Bu, mudah-mudahan kita menjadi umat yang dipilih Allah untuk mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Yang lemah itu datangnya dari saya atas kedaifan saya karena saya kurang korban terhadap agama. Ya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya saya lebih banyak, orang lain itu lebih baik dari saya. Seburuk-buruk orang lain pasti saya lebih buruk dari mereka. Ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton kamera ini. Ini staf direksi dan komisaris Al-Kulima mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga semakin tawakal dan semakin sukses. Semangat, semangat.